Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pemeriksaan akuntansi pada bab pertama. Mula-mula perkenalkan, nama saya Tania Faradila, NIM 244. Pengertian dan jenis perikatan asurans. Apa itu perikatan asurans? Perikatan di mana seorang praktisi menyatakan sebuah kesimpulan dari sekumpulan bukti yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan selain pihak yang bertanggung jawab. Audit, bentuk dari asurans dan bentuk dari jaminan asurans adalah audit. Jenis perikatan asurans. Pertama adalah audit laporan keuangan. Untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dan mengacu pada prinsip akuntansi yang selanjutnya. Atas hal tersebut akan tercermin pada opini audit. Audit kepatuhan, pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang, atau entitas yang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, dan undang-undang yang berlaku. Misal, perusahaan mungkin mengikuti aturan, kebijakan, dan prosedur untuk memperkerjakan staf baru. Jadi, tugas auditor adalah untuk melakukan observasi dan penelitian apakah sudah sesuai dengan standar ataukah tidak. Selanjutnya adalah audit kinerja, menilai aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas organisasi. Misal, jika membeli input yang murah akan menghasilkan proses produksi yang tidak efisien. Efisien mungkin terlihat dikorbankan untuk mencapai tujuan ekonomis. Aspek efisiensi adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh atau output. Aspek efisiensi berkaitan dengan aspek ekonomis karena untuk menilai kinerja aspek efisiensi tidak cukup jika melihat dari outputnya saja, tetapi harus dikaitkan dengan sumber dayanya atau input. Terus selanjutnya adalah audit internal. Audit internal adalah layanan semi-independen dalam suatu entitas yang umumnya mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, prosedur pengendalian internal. Audit internal melakukan audit kinerja, audit kepatuhan, penilaian, dan tinjauan pengendalian internal. Selanjutnya adalah jaminan atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, hal ini adalah mencakup laporan lingkungan karyawan dan sosial. Maka dari itu, organisasi memilih agar pengungkapan CSR dijamin oleh penyedia jaminan independen, karena pengungkapan ini mencakup informasi non-keuangan dan keuangan yang memerlukan keahlian layanan jaminan cukup luas. Contoh dari CSR adalah tahu larutan Cabadak. Nah, larutan Cabadak melakukan program CSR untuk melestarikan habitat badak di Taman Nasional Ujung Kulon dengan mendonasikan dana hasil penjualan produknya tersebut. Kategori tingkat jaminan dan opini audit yang berbeda. Membedakan antara berbagai tingkat jaminan. Pertama adalah jaminan yang wajar atau jaminan yang masuk akal. Jika pengajuan jaminan bisa bertanggung jawab, maka auditor bakal melakukan pengumpulan informasi secara mendetail terkait apakah pengajuan itu sudah cukup memenuhi syarat atau tidak. Misal melakukan cek berkas atau cek survei. Jadi si pengajuan itu telah mengajukan data-data. Nah, data-data tersebut sekiranya sama auditor itu sama nggak hasilnya atau buktinya itu sama atau masuk di akal, maka itu adalah jaminan yang wajar. Selanjutnya adalah jaminan terbatas. Jaminan terbatas adalah misal ada pengajuan, auditor akan menilai jika dirasa cukup bukti, maka auditor melakukan dengan pengecekan kebenaran bukti yang tadi secara mendetail. Nah, namun jika dirasa ada yang kurang, auditor akan menilai bahwa pengajuan ada yang masih tidak cukup bukti nih. Jadi auditor tidak melanjutkan untuk melakukan pengecekan secara mendetail. Soalnya dirasa ada yang kurang buktinya tuh kurang, nggak sama dengan si auditornya. Selanjutnya adalah tanpa jaminan. Tanpa jaminan itu tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak antara auditor dengan si pengaju. Jadi auditor hanya melaporkan fakta temuan mereka dan tidak bisa memberikan sebuah jaminan. Selanjutnya adalah mengategorikan opini audit yang berbeda. Pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian. Berarti tidak menemukan kesalahan pada keseluruhan laporan keuangan. Jadi informasi yang disajikan pun secara lengkap dan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terus opini wajar dengan pengecualian. Nah, adanya kesimpulan bahwa bukti kesalahan penyajian ada yang dilakukan. Tapi tidak adanya bukti yang cukup untuk mendukung opini.
Nah, namun auditor itu dapat menyimpulkan bahwa di situ ada kesalahan. Jadi di situ tuh auditor tahu ada kesalahan dan menyimpulkan bahwa di situ ada kesalahan, tapi tidak cukup bukti untuk melakukan penyajian yang dilakukan. Selanjutnya adalah opini tidak wajar. Nah, opini tidak wajar itu adanya saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, mendapat bukti yang tepat, cukup. Nah, tapi selanjutnya si auditor itu menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan seperti kesalahan dalam penyajian. Selanjutnya adalah opini tidak menyatakan pendapat. Jadi, auditor tidak menyatakan pendapat karena telah melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak mendeteksi pada laporan keuangan. Ini terjadi ketika ruang lingkup audit itu terbatas. Seorang auditor tentu tidak akan melakukan pemeriksaan berdasarkan standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, terjadilah penyataan tanpa pendapat. Tanggung jawab penyusun dan auditor. Tanggung jawab penyusun pertama adalah relevan. Relevan berarti harus bisa dipercaya dong. Data itu harus terpercaya. Jadi informasi yang relevan berdampak pada keputusan yang akan dibuat oleh pengguna terkait dengan kinerja entitas mereka. Pengguna itu umumnya tertarik untuk mengevaluasi serta mengkoreksi keputusan masa lalu yang dibuat oleh manajemen dan memprediksi apakah entitas akan tetap layak untuk digunakan di masa yang akan datang. Contohnya seperti mengestimasi pergerakan harga saham di masa yang akan datang itu seperti mana pergerakannya. Apakah bagusnya saham di perusahaan mereka itu di-keep atau mereka jual. Selanjutnya adalah andal. Andal berarti informasi yang dapat diandalkan jika bebas dari kesalahan dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah sebanding. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Jadi harus bisa dibandingkan antara periode, contohnya ya, seperti antara periode tahun 2018 dengan periode tahun 2019. Jadi harus dapat dibandingkan kedua periode tersebut, apakah 2018 atau 2019 ini mengalami kerugian atau keuntungan, itu karena apa. Jadi selain itu juga untuk menilai kinerja relatifnya. Informasi itu harus disajikan secara konsisten sepanjang waktu dan di seluruh entitas. Setiap perubahan dalam kebijakan akuntansi harus diungkapkan dengan jelas sehingga penyesuaian itu dapat tepat dilakukan. Selanjutnya adalah benar dan adil. Benar dan adil itu bertanggung jawab untuk memberikan opini atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian dalam laporan keuangan secara wajar. Selanjutnya adalah tanggung jawab dari auditor. Pertama adalah skeptisme profesional. Skeptis adalah sifat ingin tahu. Jadi auditor itu mempertahankan pikiran yang ingin tahu dan menyelidiki secara menyeluruh semua bukti yang telah disajikan oleh klien mereka. Jadi auditor itu harus mencari bukti yang independen atau berpihak pada kebenaran yang faktual. Nah, mereka itu harus curiga jika bukti yang tertuang bertentangan dengan dokumen yang dipegang oleh klien mereka. Jadi itu harus dipertanyakan dong. Selanjutnya adalah penilaian yang profesional ya. Penilaian profesional itu adalah pertimbangan profesional berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan penelitian yang digunakan auditor saat melakukan audit. Seperti contoh, menentukan keandalan sumber informasi dan memutuskan kecukupan dan kesesuaian bukti yang telah dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang digunakan dalam pengujian dan ukuran yang sampel yang tepat tentunya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah berhati-hati. Kehati-hatian mengacu pada rajin saat melakukan audit, menerapkan standar teknis yang telah didukung oleh undang-undang dan mendokumentasikan setiap tahap dalam proses audit. Ingat kan, tanggung jawab penyusun adalah harus memiliki sifat yang independen atau berpihak pada kebenaran yang faktual. Jadi kalau bisa didokumentasi untuk mendapatkan kebenaran yang faktual atau adanya fakta. Nah, jadi harus hati-hati. Selanjutnya adalah permintaan jasa audit dan asuransi. Pengguna laporan keuangan itu meliputi banyak ya, contohnya seperti investor, pemasok,
pelanggan, pemberi pinjaman, karyawan, pemerintah, hingga masyarakat umum, yang tentunya itu harus sesuai dengan standar dan kualitas yang dibutuhkan oleh masing-masing. Nah, contohnya seperti investor. Investor itu umumnya membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi atau membeli atau mungkin menahan atau menjual saham dalam kasus perusahaan entitas yang dilaporkan. Jadi kiranya itu investasi mereka itu bagaimana enaknya setelah mereka melihat laporan keuangan, bagusnya seperti apakah tindakan dan keputusan yang harus mereka lakukan. Terus ada lagi kayak pemberi pinjaman. Nah, kalau memberi pinjaman kan sebelum kita memberikan pinjaman kepada orang kan alangkah baiknya untuk mengantisipasi. Jadi kita tuh bisa melihat laporan keuangan. Nah, kiranya laporan keuangannya itu minus atau bagaimana, atau mungkin banyak, jadi bisa untuk membayar utang ke kita. Kan kalau minus kan kayak kita kan jadinya mikir-mikir kan untuk memberikan pinjaman. Jadi untuk mengantisipasi, jadi diperlukannya mengaudit laporan keuangan si peminjam. Selanjutnya adalah jasa auditor dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan pengguna karena kompleksitasnya, adanya insentif bersaing serta keandalan. Nah, kompleksitas yang dimaksud adalah karena sebagian besar pengguna laporan keuangan itu tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum untuk memungkinkan mereka menilai kewajaran pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks yang dibuat oleh entitas. Jadi pengetahuan mereka tentang dua hal itu kurang, makanya mereka membutuhkan jasa audit dan asuransi. Selanjutnya adalah insentif bersaing. Nah, manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara yang membantu mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Misal, untuk menampilkan penampilan mereka sebaik mungkin. Jadi, manajemen kan pasti bersaing dengan manajemen lainnya. Jadi, mereka tuh bersaing dengan cara bisa menyampaikan pendapat atau laporan keuangan itu dengan mendetail dan dengan baik. Jadi mereka tuh membutuhkan jasa audit. Selanjutnya, keandalan. Pengguna laporan keuangan sangat memperhatikan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, karena informasi tersebut untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi yang nyata. Jadi si pengguna itu tidak mau mengambil resiko kalau merasa dia kurang andal atau kurang paham. Daripada membuat atau mengambil resiko yang buruk, kan mending mengambil jasa atau audit atau asuransi. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permintaan jasa audit dan asuransi adalah teori keanggenan, hipotesis informasi, dan hipotesis asuransi. Nah, teori keanggenan atau teori keagensi itu seperti ketika ya, seorang individu memiliki dan mengelola bisnis dia sendiri. Jadi, dia mengelola bisnis itu sendiri, maka tidak ada konflik ya. Konflik sama dirinya sendiri dong. Terus selanjutnya, bila ketika seorang pemilik tersebut memperkerjakan seseorang, nah di situ akan timbulnya atau kemungkinan akan muncul konflik antara si pemilik dan si manajemen. Nah, oleh karena itu pemilik memiliki inisiatif untuk menyewa auditor untuk menilai kebenaran dan kewajaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disiapkan oleh manajer. Jadi, untuk mengantisipasi adanya kecurangan di manajemen itu atau di manajer itu. Selanjutnya adalah manajer juga memiliki inisiatif untuk menyewa auditor untuk menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah menyiapkan laporan keuangan yang benar dan adil, bebas dari penipuan dan kesalahan. Jadi, manajer pun ingin membuktikan bahwa dia telah melakukannya atau melaporkan laporan keuangan itu dengan baik gitu. Selanjutnya adalah hipotesis informasi. Hipotesis informasi memberitahu kita bahwa karena permintaan akan informasi yang andal dan berkualitas tinggi di berbagai kelompok pengguna termasuk pemegang saham, bank, dan pemberi pinjaman lain akan menuntut agar laporan keuangan diaudit untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Terus hipotesis asuransi. Menurut hipotesis asuransi adalah
salah satu cara bagi investor untuk mengasuransikan setidaknya sebagian kerugian mereka jika perusahaan tempat mereka berinvestasi gagal. Jadi, seandainya investor dapat membuktikan bahwa kelalaian audit adalah penyebabnya, setidaknya adalah sebagian atas kerugian tersebut, hipotesis asuransi memberitahukan kita bahwa investor akan menuntut laporan keuangan di audit sebagai cara untuk mengasuransikan sebagian kerugian mereka jika investasi mereka benar-benar gagal. Kesenjangan ekspektasi audit. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi ketika terdapat perbedaan antara ekspektasi penyedia jaminan dan laporan keuangan atau pengguna lain. Kesenjangan terjadi ketika keyakinan pengguna tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor, dan kemungkinan mereka itu kurang paham dengan cara kerja si auditor. Jadi mereka kurang mengerti bagaimana peraturannya, sistemnya seperti apa. Jadi kemungkinan hal itulah yang menyebabkan terjadinya si kesenjangan ini. Contohnya seperti auditor memberikan jaminan lengkap. Auditor menjamin kelangsungan hidup masa depan. Entitas auditor atau opini audit yang tidak dimodifikasi merupakan indikator akuntansi yang lengkap. Auditor pasti akan menemukan kecurangan. Auditor telah memberikan semua transaksi atau auditor telah memeriksa semua transaksi. Jadi, padahal pada kenyataannya itu auditor itu memberikan jaminan yang wajar. Audit tidak menjamin kelangsungan hidup entitas di masa depan. Opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa editor yakin bahwa tidak ada salah saji material yang signifikan, kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan tersebut. Auditor akan menilai risiko kecurangan dan melakukan tes untuk mencoba mengungkapkan kecurangan, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan kecurangan. Seandainya terjadi kecurangan, editor pun akan menguji sampel transaksi. Nah, auditor itu tidak benar-benar dapat menjamin kelangsungan atau ekspektasi di masa yang akan datang atau di masa depan, karena ya kita manusia, jadi kita tidak tahu yang sebenarnya atau yang benar-benar terjadi di masa yang akan datang itu seperti apa. Selanjutnya adalah kesenjangan ekspektasi audit itu dapat dikurangi dengan auditor itu menjalankan tugasnya dengan tepat, mematuhi standar auditing, dan memenuhi standar kinerja yang minimum. Tinjauan sejawat atas audit untuk memastikan bahwa standar audit telah diterapkan dengan benar. Standar audit ditinjau dan diperbarui secara teratur. Proses apa yang telah diikuti dalam dan sampai pada opini audit jaminan wajar atau tinjauan jaminan terbatas meningkatkan signifikan telah diperkenalkan oleh pembuat standar yang meningkatkan pelaporan jaminan. Penyedia jaminan melaporkan secara akurat tingkat jaminan yang telah diberikan atau wajar, terbatas atau tidak ada. Jadi sesuailah dengan porsinya. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Untuk ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.